Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Apa kabar pagi ini? Sehat. Bersemangat? Semangat. Alhamdulillah. Bangun jam berapa tadi pagi? Jam 5. Jam 5. Jam 5, Bu. Radila jam berapa? Jam 5, Bu. Jam 6. Jam 6. Siapa yang jam 6? Jam 5, Bu. Jam 5. Ya. Ingat sholat subuh ya, yang muslim. Ya. Ibu sebutkan yang hadir dulu ya, sebentar. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang waktu itu tertunda. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita sepakati dulu ya. Pertama, matikan mikrofon saat orang lain berbicara, ya. Kedua, Kedua, kameranya dibuka. Kalau sinyalnya bagus, kameranya dibuka ya, supaya ibu bisa melihat wajah kalian. Wajah kalian yang cantik dan ganteng. Iya. Wajah ceria kalian. Alhamdulillah. Oke, sepakati itu ya. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati dengan doa masing-masing sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Dan yang akan kita pahami nanti adalah tentang fungsi organ gerak. Masuk ke sana nih, ibu mau seperti biasa nih, ibu pengen tahu perasaan kalian. Nah, ibu akan membagikan gambar dulu ya, sebentar. Nah, sudah terlihat? Sudah. Ini gambar apa ya? Berarti sekarang nih ibu mau tanya, perasaan kalian itu nomor berapa? Lupa lagi ya? Nomor. Tadi yang senyum nomor berapa itu? Soalnya ibu melihat senyum di wajah kalian. Nomor 9 senyumnya lebar. Kalau nomor 5 senyumnya sedikit. Ya. Alhamdulillah pas kita bangun bisa menghirup udara, bisa menggerakkan tangan, bisa berjalan ke kamar mandi, bisa sarapan, bisa pakai baju. Itu juga semua banyak sekali yang harus kita syukuri. Makanya yang harus kita perlihatkan tadi emoji nomor berapa ya? Senyum, kemudian senyumnya perlebar lagi karena kita bersyukur. Nah, sebelum kita membahas tentang gerak ya, ibu mau membagikan lagi, tapi kali ini mau membagikan video. Boleh disimak ya, bentar. Sudah terlihat videonya? Sudah, Bu. Ada yang mau berbicara, mengomentari video itu, boleh sebutkan nama. Siapa? Vanessa mau mengomentari? Boleh. Ibu tanya, siapa tadi tokoh di dalam video itu? Derek. Ya. Derek itu. Derek. Oke. Derek itu apa? Apa tantangan Derek? Apa yang dialami oleh Derek?
Kayak dari kaki, Bu. Derek kakinya sakit saat melakukan terluka saat melakukan lari. Lalu apa yang dilakukan oleh Derek? Tidak pantang menyerah, Bu. Tidak pantang menyerah. Bu. Iya, apalagi Terus berjuang, betul. Ada lagi? Tidak pantang menyerah, Bu. Tidak pantang menyerah, terus berjuang sampai ke garis finish. Ini yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki mental baja. Tahu gak mental baja? Juga harus seperti itu. Ketika kita dapat masalah dalam belajar atau dalam hal apapun, mental kita harus mental baja seperti Derek, pantang menyerah. Kita lakukan sampai selesai, ya. Itu. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita dalam apa itu? Dalam organ gerak. Tadi olahraga apa yang dilakukan Derek? Lari, betul. Berlari, Bu. Kalau di dalam lari itu yang bergerak anggota badan mana saja ya? Kaki. Bu. Tangannya gerak tidak? Kaki, Bu. Gerak. Gerak juga tangannya. Badannya gerak tidak? Gerak. Oke. Punya Hafiz keluar terus. Iya, nggak apa-apa Hafiz. Coba lagi aja, itu sinyal kayaknya. Ya, punya Hafiz. Dari yang paling atas, tengkorak. Bu. Tengkorak. Coba pukul-pukul sedikit, keras nggak? Keras ya. Tapi jangan terlalu kencang, nanti kalian sakit. Sekarang dari tengkorak ke rahang bawah. Nih rahang bawah. Yang di bawah gigi ini rahang bawah ya. Terus leher. Lehernya ada loh petinju yang disebut leher beton, dijuluki karena itu lehernya besar dan kuat. Siapa itu? Mike Tyson ya. Terus ada lagi tulang selangka. Tulang selangka mana? Nah, ini yang kerasa nih, di bawah leher ada tulang menonjol 2 berpasangan. Tulang belikat. Tulang belikat yang kita sayap ya, sayap nih. Jadi dekat bahu, di bawah bahu. Tulang dada. Tulang dada sampai ke bawah ya, tulang dada. Ada lagi tulang panggul. Tulang panggul di tempat buat kita duduk nih. Ini tulang panggul, pegang pinggulnya. Yang suka digoyang-goyang kan? Iya, Bu. Pegang, ada tulangnya. Nah, sekarang tulang pengumpil. Lihat, pengumpil itu jajarannya dengan kelingking. Nih. Ini pegang, ada pengumpil, ini jajarannya dengan dengan kelingking. Ada 2 nih di antara tangan. Nah, satunya lagi ini tulang hasta, jajarannya dengan jempol. Oke. Iya, ini. Terus ada tulang telapak nih. Ini tulang telapak. Ada lagi tulang jari-jari. Bisa ditekuk ya kalau tulang jari-jari. Terus ada lagi tulang paha. Tepuk paha kalian. Ya. Tepuk paha. Tulang tempurung lutut. Yang apa? Di antara betis dan paha itu, di tengah-tengah itu lutut.
Terus tulang betis. Tulang betis itu yang belakang. Kalau tulang kering yang depan, yang keras. Nah, itu tulang kering, pegang betis kalian. Nah, tulang pergelangan kaki. Oke. Tadi tulang pergelangan tangan kelewat ya. Nah, di sini nggak ada tuh di gambarnya. Ya, Bu. Ya, harusnya ada. Tulang pergelangan kaki juga sama, telapak kaki, jari kaki sama ya. Nah, oke. Itu Ya, Bu. sudah. Ya, Bu. Kita ini dulu, tutup dulu. Sekarang Ibu mau minta seseorang untuk membaca. Ini bacaan ya yang belum kita bahas. Kita dapat menggerakkan tangan ke depan, ke belakang, tidak sesederhana kelihatannya. Sebab agar fungsi ini bisa berjalan, diperlukan kerjasama dari berbagai organ yang masuk ke dalam sistem gerak pada manusia. Apalagi? Jantung, paru-paru, usus, Hati. apa? Hati. Usus. Iya, ada limpa katanya, ada lambung. Terus kalau di sini ada organ penting nggak di tulang tengkorak? Ada apa? Otak. Ada Betul, ya. otak. Betul. Pintar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya atau mau bertanya? Siapa yang mau bertanya atau mau ditanya sama Ibu? Mau ditanya. Mau ditanya. Oke. Sekarang karena ini ada hubungannya dengan kesehatan tulang, sekarang Ibu pengen lihat kalian duduknya yang benar. Postur, coba duduk yang tenang, santai tapi tegak. Duduk tenang, santai, tegak. Iya. Kalian kalau kalian duduknya pletot-pletot sambil ada yang jengkang, itu akan mengganggu tulang punggung kalian ya. Makanya biasakan duduk tegak. Sekarang tarik nafas dulu supaya kita lebih fokus sebelum kita akhiri pembelajaran. Kalian simpan tangan di paha ya, dekat lutut, sambil tenang. Nah, kemudian boleh pejamkan mata. Ibu akan bimbing untuk melakukan teknik stop ya. Udah cukup. Nah, kalian lebih fokus ya, lebih tenang ya. Oke. Iya, Bu. Iya. Sekarang, Iya, Bu. tugasnya nih, ada tugasnya nanti. Tadi kan kita udah melihat apa ini? Melihat derek lari. Ibu juga sudah membacakan bacaan yang berhubungan dengan organ gerak. Nah, yang ingin Ibu tugaskan ke kalian, nanti kalian buat ringkasan dari pembelajaran kita ini ya, tentang pemahaman kalian tentang tulang, tentang fungsi tulang, organ gerak. Kemudian tugasnya diingat nih, boleh ditulis seperti biasa ya. Ibu akan memberikan pilihan ke kalian. Boleh ditulis, dijelaskan begini tulang itu misalnya fungsinya apa, terdiri dari apa, boleh ditulis ya. Boleh juga pakai apa itu? Rekaman suara, voice note. Boleh ya? Boleh juga seperti kalian menerangkan nih, ngikutin Ibu, cara Ibu bervideo menerangkan tulang itu adalah sistem organ gerak tubuh kita. Boleh jadi guru, boleh seperti Ibu di video, boleh ya? Paham? Sekarang terakhir tuliskan di chat bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini ya. Tulis di chat supaya nggak berebutan ngomongnya ya. Terkait pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang telah saya laksanakan di kelas saya sendiri,
ada refleksi yang ingin saya sampaikan. Pertama berhubungan dengan perasaan. Tentu saja sebagai guru kelas, saya sangat antusias untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini di kelas yang saya ampu. Lebih dari itu, saya pun senang karena ternyata saya mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini di kelas yang saya ampu, walaupun harus melalui perencanaan tahap demi tahap agar pembelajaran ini mampu memenuhi kriteria yang dimaksud. Refleksi kedua ini terkait pembelajaran yang saya temukan sebagai CGP dalam praktik penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Saya melihat bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional berbeda dengan pembelajaran yang biasa saya lakukan sebelumnya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, misalnya dalam pembelajaran berdiferensiasi kita sangat fokus pada kebutuhan anak. Kemudian juga dalam pembelajaran sosial emosional, kita ditekankan untuk menerapkan teknik-teknik yang dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional yang diharapkan. Saya menyadari bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini di masa yang akan datang mutlak diperlukan dan harus diperhatikan oleh guru, bukan semata-mata sebagai tugas CGP dalam program guru penggerak. Akan tetapi lebih dari itu merupakan amanat pendidikan di mana guru berperan besar dalam memperhatikan kebutuhan anak. Tidak pernah ada pembelajaran yang benar-benar sempurna, sekalipun pembelajaran tersebut direncanakan sedetail mungkin. Banyak hal yang sering terjadi di lapangan saat kita menerapkan strategi pembelajaran tertentu, yang mungkin sangat di luar rencana kita. Untuk itu, guru memerlukan keterampilan untuk melaksanakan hidden curriculum, di mana guru mampu menerapkan suatu pembelajaran yang fleksibel, yang bisa membantunya mencapai tujuan pembelajaran sekalipun keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan yang diprediksinya. Misalnya saja yang telah terjadi di kelas saya ketika saya ingin membagikan sebuah bacaan dan meminta anak untuk membacakannya. Karena adanya gangguan jaringan atau kendala teknis, terpaksa saya tidak bisa membagikannya. Dengan demikian, saya mengambil inisiatif untuk membacakan bacaan tersebut. Saya merasa itu memang di luar rencana, akan tetapi hal itu bisa saja dilakukan selama apa yang saya lakukan itu dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa kendala yang mungkin bisa diantisipasi atau diatasi secara langsung, secara spontan. Namun, ada juga yang memang tidak bisa dikendalikan sehingga akan membuat pembelajaran kita jauh dari harapan. Namun demikian, segala yang terjadi itu akan menjadi bahan introspeksi diri, menjadi bahan evaluasi agar saya dan juga guru yang menerapkan pembelajaran ini untuk terus memperbaiki diri.